Baik, saudara pemirsa, senang sekali saya Christine Sipahelut kembali dapat menjumpai Anda dalam program di sore hari ini. Dan terkait dengan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dan saat ini TVRI juga sementara melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Dan untuk mengetahui lebih jauh, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Puslitbang LPP TVRI Pusat, Ibu Evlianti SPMSI. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, salam sehat selalu ya, Bu ya. Ya, terkait dengan reformasi birokrasi di tubuh TVRI nih, Bu. Sejauh ini sudah berapa stasiun yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi sendiri? Ya, baik, terima kasih. Reformasi birokrasi itu kan adalah program pemerintah. Program Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang diejawantahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan reformasi birokrasi itu kata pentingnya adalah kita ingin mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Nah, di TVRI reformasi birokrasi ini dilakukan secara menyeluruh di kantor pusat dan kepada seluruh stasiun kelas A atau tipe A. Yang saat ini stasiun tipe A itu ada 17. Ada 11 stasiun yang lama dan ada 6 stasiun B yang baru berubah menjadi stasiun A, termasuk di situ TVRI Maluku. Jadi mulai tahun ini TVRI Maluku bersama 5 stasiun B yang baru naik ke kelas A itu sudah memberlakukan reformasi birokrasi dan akan dilakukan penilaian secara berkala setiap tahun oleh Kementerian PAN. Baik, terkait dengan reformasi birokrasi sendiri nih Ibu ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa stasiun yang sudah melaksanakan dan juga saat ini di tahun ini 2022 ini sudah ada 5 stasiun yang 6 stasiun yang B baru naik yang ke kelas A. Nah, sebetulnya reformasi birokrasi di tubuh kelembagaan TVRI sendiri itu apanya yang akan sementara diperbarui nih Ibu? Ya, reformasi birokrasi itu kan ada metode-metode, ada cara-cara. Ada 8 kelompok kerja, seperti manajemen perubahan dari sisi SDM, perubahan dari sisi pengawasan, perubahan dari sisi tata kelola keuangan, perubahan dari sisi pelayanan publik. Jadi semua sisi operasional hari-hari kita, operasional maupun administrasi itu dilakukan perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, berkelas dunia tadi. Nah, dengan mengacu kepada parameter-parameter yang sudah ditentukan. Banyak hal yang perlu kita lakukan di semua sisi kegiatan rutin kita setiap hari. Intinya begitu. Artinya selain perubahan dan juga pembaharuan di dalam kegiatan sehari-hari, artinya juga ini mengajarkan kembali kepada seluruh SDM yang ada bahwa saat ini sudah mengikuti IT yang semakin maju seperti itu ya? Iya, betul. Jadi reformasi birokrasi ini adalah berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih efisien. Dan semua perubahan ini mengacu kepada perkembangan teknologi yang sekarang ada. Kita tidak dapat menghindar dari kemajuan teknologi, kemajuan dunia. Nah, kita mengimbangi dan menyeimbangkan itulah. Jadi kita melakukan reformasi birokrasi, melaksanakan kegiatan, tugas, dan tusi masing-masing secara lebih efisien, lebih efektif, memenuhi kaidah-kaidah yang ada, tapi tetap mampu bersaing. Mampu bersaing dengan dunia luar, baik TVRI dengan lembaga penyiaran swasta lainnya, maupun antar TVRI sendiri. Bersaing secara sehat, bersaing secara kuat untuk menjadi lembaga penyiaran publik yang bermanfaat dan berdedikasi kepada masyarakat. Ya, baik, tadi disampaikan Ibu juga bahwa hanya untuk stasiun tipe A. Nah, bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Ibu mungkin ada beberapa daerah kan yang masih dalam statusnya kelas
tipe B dan C? Untuk stasiun B dan C dia terhitung di dalam include di dalam kantor pusat. Karena penilaian reformasi birokrasi itu mengacu kepada ketentuan dari Kemenpan. Salah satunya adalah unit kerjanya adalah sekelas dengan eselon 2B atau 2A, yaitu pimpinan tinggi pratama. Jadi itu yang menjadi lokus penilaian kita. Lokus penilaian dari Kemenpan maksudnya. Sejauh ini untuk beberapa stasiun lain yang sudah melaksanakan sebelumnya sendiri, sampai di mana implementasi dari perubahan reformasi birokrasi ini, Bu? Cukup bagus sih dari 11 stasiun A yang sudah ada ya, mereka sudah melakukan reformasi birokrasi, sudah cukup banyak perubahan-perubahan. Kalau dari penilaian dari Kemenpan memang kita perlu mensinkronkan lagi antara perubahan di kantor pusat dengan perubahan di stasiun-stasiun penyiaran di 11 itu dan sekarang ditambah di 6. Tapi prinsipnya perubahan yang harus kita lakukan itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Artinya komitmen kita untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Jadi tusi utama TVRI ini kan adalah layar tampilan kita di layar. Kita tidak boleh cukup puas dengan tampilan program-program acara, hanya berupa program-program acara. Melalui reformasi birokrasi ini kita ingin mengajarkan, kita ingin mengajak semua pegawai TVRI bahwa dari layarlah kita memberikan azas manfaat kepada masyarakat. Yang kita kenal istilahnya kalau di dalam RB itu di dalam RB itu kita kenal sebagai azas manfaat, eviden ya, kepada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu menerima siaran TVRI dan bermanfaat untuk mereka. Misalnya dari yang sederhana saja, kita menyiarkan acara kuliner. Bagaimana misalnya cara membersihkan ikan yang baik, yang bermanfaat, yang tetap terjaga gizinya. Dan dari tayangan TVRI itu dicontoh oleh masyarakat, menjadi sebuah ilmu bagi masyarakat. Nah itu yang kita harapkan dari siaran TVRI. Jadi TVRI itu dalam fungsi kepublikannya dia memberikan atau menyampaikan informasi dan penerangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang diinginkan. Mungkin masyarakat kita lebih senang dengan hiburan, lebih senang dengan film-film sinetron, lebih senang dengan film India. Tapi tugas TVRI kepublikannya adalah menjaga NKRI. Kita menjaga masyarakat bersama-sama supaya mereka mendapatkan azas manfaat dari dunia penyiaran ini. Baik, terkait juga saat ini TVRI Maluku baru kembali disosialisasikan untuk mengikuti juga perubahan melewat reformasi birokrasi ini sendiri. Bagaimana kalau Ibu melihat TVRI Maluku ini sendiri untuk bisa sama dengan stasiun tipe A yang lainnya untuk bisa menyetarakan? Ya, sebenarnya TVRI Maluku mempunyai kompetensi dan mempunyai aset-aset SDM maupun kekuatan organisasi yang lumayan karena Maluku adalah salah satu stasiun TVRI yang baru saja naik ke kelas A. Berarti kompetensi, kemampuan, aset, kekuatan siaran, kekuatan SDM-nya standar memenuhi kemampuan untuk berdiri tegak sebagai stasiun tipe A. Hanya memang di era reformasi birokrasi ini kita perlu melakukan sentuhan-sentuhan. Itu tadi yang saya bilang dengan azas bermanfaatan kepada masyarakat. Jadi kita tidak hanya bersiaran seperti hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksi atau target-target yang sifatnya rutin, tetapi kita memang benar-benar mendedikasikan itu kepada perubahan, pembaruan kepada masyarakat, azas kemanfaatan kepada masyarakat. Nah itu yang ingin kita kedepankan. Kita ingin masyarakat Maluku benar-benar merasakan bahwa dari TVRI Maluku ini mereka mendapatkan informasi-informasi yang sehat, informasi penerangan, berita-berita yang dapat memberikan kenyamanan mereka di dalam berkehidupan sehari-hari. Artinya TVRI bisa menjadi agen perubahan gitu. Yes, ya betul. Dan di dalam reformasi birokrasi sendiri akrab sekali kita dengan istilah agen perubahan. Bagaimana kita memberikan sentuhan inovasi, kita memberikan sesuatu yang baru terhadap rutinitas kita menjadi sesuatu yang lebih berkualitas, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, ya itulah fungsi dari agen perubahan. Baik, di tahun 2022 ini Bu ada 6 stasiun tadi Ibu sebutkan. Ini TVRI Maluku ini yang keberapa ya? Sama saja Mbak, itu posisinya tidak ada ranking, jadi sama-sama 6 itu dalam posisi yang sama, mereka mempunyai hak untuk berkembang sebagai stasiun tipe A ya, dengan jam tayang 4
jam lokal, selebihnya wajib merelay TVRI nasional, dan wajib sekarang sudah mengisi siaran digital kan 24 jam. Jadi memang seluruh lapisan masyarakat kita di daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah perbatasan itu harus menerima siaran TVRI. Itu yang perlu kita lakukan. Kita harus memastikan bahwa siaran digital TVRI itu memang diterima oleh masyarakat kita, bukan hanya kita pancarkan, tetapi diterima oleh masyarakat kita. Baik, terakhir Ibu, apa harapan Ibu dengan penerapan reformasi birokrasi di khususnya untuk 6 stasiun yang baru naik tipe A ini? Ya, saya optimis ya, dan saya melihat peluang yang besar untuk teman-teman TVRI Stasiun B yang baru saja naik ke A termasuk Maluku untuk segera menyesuaikan diri, benar-benar membuktikan bahwa stasiunnya berada pada posisi A, pada kualifikasi A, termasuk di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. SDM di Maluku cukup kuat, kompetensinya cukup kuat, mereka orang-orang yang cerdas, yang berdedikasi tinggi, loyalitasnya cukup bagus, sehingga kalau semuanya berkolaborasi dari berbagai macam fungsi, profesi, jabatan fungsional, saya yakin TVRI Maluku akan dapat mengejar kualifikasi stasiun A itu sama seperti stasiun A11 yang sudah lebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Evlianti, Kepala Puslitbang LPP TVRI Pusat yang sudah memberikan wejangan yang menarik sekali terkait dengan reformasi birokrasi di tubuh TVRI, dan TVRI Maluku mulai saat ini sudah mulai menerapkan reformasi birokrasi di lembaga ini. Dan kami harapkan juga seluruh karyawan dan karyawati LPP TVRI Stasiun Maluku juga dapat mengikuti perkembangan yang ada sesuai dengan harapan pemerintah untuk menjadi agen perubahan. Demikian perbincangan kami. Saya Christine Sipahelut, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.